Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Glora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisal Jannah Glora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang pemimpin ideal menurut agama Islam. Alhamdulillah. Kita makin semangat ya ngajinya, Masya Allah. Ada Maryam, ada Andon, ada Fadil, ada Fajri. Alhamdulillah. Semangat Indonesia. Iya, Masya Allah. Pakai jaketan semua. Bogor dingin soalnya. Oh, ke Bogor lagi nih? Iya, dari Bogor ini. Ke puncak ya kita ya, Dingin. Insya Allah. Nanti kita punya istana di puncak, Insya Allah. Udah ada Ustaz aja. Udah ada ya istana. Panas. Iya, itu bukan punya kita. Oh, mau dibayarin maksudnya. Karena Gitu. punya negara saja. Iya, punya negara. Bikin baru aja. Iya, Insya Allah. Nih gimana Ustaz aja nih? Mm-mm. Menjelang 2024 ini kan makin ramai lah di media, apalagi tentang pemilihan siapa bakal jadi presiden nanti di tahun 2024 nanti. Terus kan selain itu kan juga ada pemilihan legislatifnya juga kayak gitu. Anggota dewan gitu Anggota ya. dewan. Bakalan duduk di dewan gitu Ya, yang bakal mengawasi nanti jalannya pemerintahan di 2024 yang akan datang saja. Nah, Iya. barangkali saja ada tips lah bagi kita para voters baru saja untuk Voters. memilih. Iya, Voters. voters. Supaya kita nggak salah pilih itu saja. Iya, iya, benar. Soalnya pilihan kita ini yang menentukan 2024 dan seterusnya. Seterusnya saja. 5 tahun mendatang. 5 tahun ke depan. Nasib kita ditentukan sama Itu dia. 2024 ini. Iya, jadi kalau ideal itu kan berarti memang yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin gitu kan. Sifat-sifat yang harus ada pada seorang pemimpin. Nah, ini berarti kita mencontoh kepemimpinan Rasulullah. Karena Rasulullah itu pemimpin yang paling ideal. Bahkan kalau ibaratnya bicara kemanusiaan, Rasulullah manusia, berarti kita manusia juga bisa mencontoh Rasul dengan segala cara-cara Rasul, dengan segala sifat-sifat Rasul, dengan segala bagaimana beliau memecahkan masalah-masalah rakyatnya gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin nih nanti kan mungkin ini kepemimpinan ini akan berputar, akan terus berkesinambungan ya. Jadi nanti ini yang pemuda-pemuda ini nih, pemuda-pemudi ya yang akan memimpin bangsa ini gitu. Jadi alhamdulillah nih sekarang kita pengajian lagi akan membahas tentang pemimpin yang ideal. Jadi kalau kita lihat Rasulullah itu yang pertama adalah Rasulullah adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu gambarannya seperti apa? Yang rakyatnya merasa aman, merasa bahagia, merasa diayomi dan diperjuangkan hak-haknya. Itu Rasulullah tuh. Jadi bukan hanya yang orang atau yang beragama Islam aja. Bahkan waktu Rasulullah memimpin Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi yang menyembah api ya itu ada. Dan itu mereka merasa damai dipimpin oleh Rasul. Jadi Rasulullah itu adil. Artinya adil itu tidak pandang bulu, ya, memberikan haknya sesuai yang yang memang harus diberikan haknya. Jadi Rasulullah itu benar-benar memperjuangkan semua atas dasar kemanusiaan yang dipimpinnya itu gitu. Jadi mudah-mudahan nih kalau kita ada contoh pemimpin yang adil, insya Allah kita akan kembali merasakan kebahagiaan. Itu adil dulu nih. Kalau gambaran yang di sini gambaran Andon gimana? Gambaran Maryam adil itu apa? Pemimpin yang adil itu yang gimana? Sebab kalau dalam Islam nih, dalam beberapa hadis, keutamaan pemimpin yang adil itu atau yang akan Allah berikan hak-haknya kepada pemimpin yang adil itu pertama doanya mustajab.
Doa pemimpin yang adil tidak ada halangan atau tidak ada penghalang kepada Allah. Jadi setiap dia berdoa mustajab. Kemudian pemimpin yang adil dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Ya, dan dia nanti bisa memberikan, karena dia dengan keadilannya bisa memberikan syafaat, bisa mengajak siapa yang dipimpinnya atau siapa yang rekan-rekan yang bersama bekerja untuk memimpin sebuah negara atau sebuah daerah. Itu pemimpin yang ideal. Wallahu a'lam. Kalau adilnya tuh menurut masyarakatnya atau menurut Allah Ustazah? Kan saya kadang suka beda gitu, menurut Allah ini udah adil nih, tapi bagi masyarakatnya dia belum merasakan adil. Ya, ya, jadi kan nanti dalam Islam pun ada batasan-batasan adil ya, batasan-batasan adil. Terus ini adil atau tidak? Makanya ibaratnya gini, belum tentu juga pemimpinan adil itu di pandangan manusia adil ya. Kan orang nggak bisa kan, kadang menurut kita dia udah ideal gitu, udah jujur, terus udah amanah, ya, udah pinter, tahu ya. Tapi orang masih ada yang nggak puas. Bisa jadi orang yang nggak puas ini orang yang dengki. Ya, seperti Umar bin Khattab meninggalnya dibunuh. Utsman bin Affan meninggalnya dibunuh. Karena apa? Karena ada sebagian atau segolongan orang yang merasa kepemimpinan Umar atau kepemimpinan Utsman itu nggak adil. Itu kan timbangan sebagian atau segolongan manusia. Tapi kan di hadapan Allah, Umar, siapa yang berani ibaratnya bilang Umar nggak adil? Umar itu adil gitu. Jadi bisa juga gitu, benar Maryam. Artinya adil di mata Allah, kadang di mata manusia nggak adil. Tapi kan nanti pertanggungjawaban atau rasa tanggung jawab seorang pemimpin itu bukan hanya kepada rakyatnya, tapi dia lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhannya. Jadi kalau yang pemimpin yang adil itu atau yang ideal itu terutama adalah yang paling takut sama Tuhan, sama Allah gitu. Ya, jadi yang paling takut sama Allah. Nah kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus mengukur dulu nih, kita takut nggak nih sama Allah. Ya maksudnya berarti bukan berkuasa atas egonya juga ya. Iya. Jadi seakan-akan dia ingin berkuasa atas kepentingan umat dan memperjuangkan agama Allah. Jadi pertanggungjawaban gitu, semangat pertanggungjawaban, semangat itu maksudnya gini, saya bertanggung jawab nih untuk memakmurkan, saya bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tapi yang terutama lagi yang dia sangat takut itu, dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah. Jadi itu yang nanti dia akan, walaupun dia punya salah, mungkin kan emang manusia kan punya salah, Fajri. Nggak mungkin manusia itu sempurna. Kalaupun nanti dia ada salah-salah dalam memimpin, artinya dia sudah berani atau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin dia salah karena nggak tahu, mungkin salah karena nggak sengaja atau apa, itu mah dimaafkan oleh Allah. Yang penting dia udah punya semangat untuk, atau pemimpin yang kita pilih itu atau nanti yang memimpin kita itu mudah-mudahan yang memang punya semangat bertanggung jawab di hadapan Allah. Jadi jangan, kalau di mata manusia mah ada istilah ridhon nas ghayatun la tudrok. Mencari ridho manusia adalah hal yang tidak akan pernah tercapai. Mustahil kita capai nih. Ini sekarang nih, gini aja nih, Fadil coba cari ridho sekampung aja, bisa nggak? Coba cari ridho Roma. Cari namanya ridho. Maksudnya ridho. Coba cari sekampung yang namanya ridho. Ada kali kalau dicari. Ada. Nggak ada. Sekampung namanya ridho. Oh, sekampung namanya ridho. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Mustahil kan? Iya. Jadi kita nih nggak mungkin dapat keridoan semua manusia. Ridho manusia tuh nerima kita semua, mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak usah jauh-jauh, satu rumah aja. Emang saudara kita atau siapa gitu, semuanya menerima kita kan? Enggak. Kadang nerima, kadang enggak. Kadang ada yang nggak nerima sama sekali. Kita sama adik kakak kita kalau banyak nih, misalkan satu keluarga ada 10 bersaudara, semuanya misalkan Rame ya, seru. Rame. Seru. Nah, itu belum tentu semuanya meridhoi kita. Syukur-syukur sih emang kita berusaha ya. Atau satu kampung aja deh, atau satu RT. Apakah semuanya menerima kita? Nggak bisa. Ini kita udah berjuang nih, udah berusaha deketin tetangga 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20.
Terus mereka semuanya nerima kita nggak? Enggak. Pasti aja ada yang nggak nerima. Nah, pemimpin juga begitu, walaupun dia udah ideal nih, udah sesuai kriteria Al-Quran dan hadis ya. Apakah nanti lantas diterima oleh semua rakyatnya? Belum tentu. Karena gitu. Mau nanya saja lagi. Ya, ini kan udah lagi panas-panas ya, karena kita kan pengen menjelang pemilihan presiden itu ya tadi. Nah, dari beberapa kriteria yang ada kan, ya kita tahulah baiknya, bahkan buruknya juga tahu, karena ya kekuatan sosmed itu saja. Nah, itu bagaimana caranya agar kita jangan sampai salah pilih nih saja. Iya. Kayak gitu. Nimbang-nimbang gitu ya. Iya. Ditimbang-timbang. Kalau dalam fikih itu ada namanya fiqhul muwazanat. Fikih menimbang-nimbang. Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang individu sampai bernegara. Contohnya gini, dari yang kecil itu gini. Kita udah haji, kan kewajiban haji itu 1 kali. Terus kita pengen haji lagi. Sementara tetangga kita ada yang kelaparan, ada yang yatim piatu, ada yang punya utang nggak bisa bayar. Kita pengen haji lagi nih, padahal kita udah haji yang wajib itu kan 1 kali. Ini berarti kita pengen ngulang aja gitu, nggak wajib. Kan yang kedua nggak wajib. Nah itu namanya kita harus punya pertimbangan sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertanggung jawab. Apa iya haji kita itu lebih afdol dari kita menolong yang sebelah rumah kita tuh, yang miskin, yang mungkin yatim piatu, yang mungkin nggak bisa bayar hutang. Ini kita haji nih demi apa? Karena kita seneng ngelihat Baitullah, karena kita pengen tahu, pengen sa'i, kita pengen ke Arafah gitu. Sementara kita udah gugur kewajiban hajinya. Nah pada saat itu ulama menimbang dia menolong sekitarnya itu lebih afdol dibanding hajinya. Apalagi umroh kan sunnah. Ini yang wajib aja, ini wajib. Ada yang wajib nih, tapi dia kan udah bukan wajib ya. Yang wajib dengan yang wajib, mana nih yang paling didahulukan? Itu namanya menimbang-nimbang. Yang wajib sama yang wajib nih, misalkan gini, kita sholat, ya wajib. Ya. Kemudian kita dipanggil sama ibu kita atau bapak kita, wajib juga kan nyaut gitu. Tapi ini kewajiban kepada Allah dengan kewajiban pada manusia, mana nih yang dilakukan? Nah berarti sholat dulu, habis itu baru memenuhi panggilan orang tua. Jadi itu namanya bisa masuk ke fiqhul aulawiyat, fikih yang prioritas yang mana, atau fikih dalam timbangan, artinya perspektifnya yang mana nih, timbangannya yang harus kita ambil yang mana. Itu skala individu nih. Nah sekarang skala bernegara, kata Pak Jir kan tadi mau milih nih, gimana cara milih pemimpin. Jadi ada kriterianya, ada caranya ya. Kalau ada yang baik dan yang buruk, kita pilih. Kalau semuanya baik nih, semuanya baik, A, B, C, D, ini semuanya baik, semuanya terkenal soleh, banyak maslahatnya. Kemudian antara 3 ini kita pilih mana yang paling baik, mana yang paling soleh, mana yang paling kira-kira diridhoi Allah gitu. Ya. Terus kalau baik semua, terus kalau misalkan ada yang baik, ada yang buruk, ya udah pasti milih yang baik gitu. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik semua, pilih yang paling banyak baiknya, atau yang ininya paling kebaikannya paling kita tahu lah gitu. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, kita milih tuh karena apa? Karena saya udah milih nih yang kriteria yang paling baiknya. Terus kalau ada yang baik, ada yang buruk, berarti kita harus milih yang baik. Terus kalau semuanya buruk, nggak ada nih sesuai kriteria kita. Jangan. Ya udah berdosa ya. Jangan nggak milih. Iya. Jangan kalau semuanya buruk, nih misalkan 3 atau 4. Kita yang nyalonin aja. Hah? Kita yang maju. Kalau kita bisa nggak apa-apa, karena kita yakin dengan kebaikan kita, bagus. Ya, nah kalau semuanya buruk, maka pilih yang paling sedikit keburukannya. Buruk juga. Buruk semuanya, tapi yang paling sedikit Paling dikit ya. Paling minimal lah, bukan minimal, ya minim, paling minim keburukannya. Misalkan dia yang ini pernah mabuk, yang ini pernah judi, yang ini pernah zina. Pernah bohong. Hah? Bohong. Nah, iya yang ini pernah bohong. Nah, cari nih. Oh, berarti yang paling mending gitu. Yang paling mending. Nah, kalau bahasa sehari-harinya gitu, yang paling minim lah, yang paling minim nggak bahaya nih kalau dia jadi pemimpin, itu yang kita pilih.
Jadi emang nggak boleh, jangan golput, nggak boleh. Justru kalau golput itu nggak boleh. Nggak boleh, nanti kita ditanya sama Allah. Apa andil kamu dalam pemilihan, dalam memilih pemimpin yang adil, dalam memilih pemimpin yang ideal, apa andil kamu? Saya golput ya Allah. Salah kita. Buruk semua ya Allah, mau gimana? Enggak pakai gimana. Kan udah tadi. Tolong dong. Saya punya idola, berani, jujur, tegas, tapi nggak masuk bursa itu saja. Iya. Bursa efek ya maksudnya. Berarti cari yang di bursa itu yang minimal banget keburukannya atau yang paling baik di antara yang baik-baik itu gitu. Kan ini baik nih 1, 2, 3, 4 baik semua nih. Ya kita bingung dia baik semua nih. Ya udah dicari, dipilih mana yang paling banyak baiknya. Kalau buruk semua, ya Allah buruk semua gimana nih? Cari yang paling sedikit buruknya. Kalau pemimpinnya non Muslim? Karena kita mayoritas Muslim, ya harusnya kita dipimpin oleh yang mayoritas. Tapi kalau memang ternyata yang paling baik adalah yang paling banyak kebaikannya ada yang non Muslim, nggak apa-apa juga. Kan tapi nanti ada undang-undang kita kan, ada undang-undang kita yang nggak akan menzolimi kita. Gitu. Kalau misalnya kita psikologi lah, kita kan tahu nih persoalan bangsa ini apa. Apa Bang Tri? Banyak lah. Persoalan bangsa ini banyak lah. Soal 1 apa? Soal 2? Ya, salah satunya kan ya persoalan bangsa kita kan ya terlilit utang. Itu salah satunya. Terus ya krisis moral, artinya kan pendidikan lah gitu. Pendidikan rendah gitu. Iya. Orang-orang mentingin nasi daripada narasi sekarang. Itu harus dicatat terus saja. Iya. Jadi sekarang tuh orang-orang pada makan nasi daripada narasi. Tapi kita di sini insya Allah ya Iya. narasi. Ya, Karena maksudnya bangsa ini merdeka karena narasi. Bukan iya. karena nasi. Bukan karena nasi. Iya bener. Kalau karena nasi mah lama merdekanya. makan doang ya. Iya kan dijajah mulu kan. Kita jadi antek-antek penjajah kalau karena nasi. Tapi karena narasi jadi kita bangkit tuh. Tapi boleh gak kalau kita misalnya memilih, kita tahu nih persoalan negara dan kita memilih kayaknya nih orang ini bisa deh untuk menyelesaikan atau meminimalisir dari persoalan negara, bisa gak? Tapi dengan teori kita sendiri aja bisa aja kayak gitu. Ya makanya kita kan perlu ada atau masuk ke sebuah partai biar kita punya Gelora wajib Gelora. Biar kita ibaratnya punya arahan, terus kita punya pandangan. Itu yang maksudnya kata Allah, ketika kita berjamaah itu lebih baik dari kita sendiri-sendiri. Karena kalau kita berjamaah itu kemungkinan salahnya, kalaupun salah kemungkinannya kecil karena kita punya pandangan-pandangan begini dan kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, kadang pikiran sendiri itu kan ya itu yang dibilang kadang halu gitu. Kalau sendiri nih, dia berpikir sendiri. Ya makanya dalam syariat juga pikiran 2 orang lebih baik dari 1 orang. Pikiran 3 orang lebih baik dari 2 orang. Pikiran 4 orang lebih baik dari 3 orang. Dan itu dalam konsep keseharian ya, dalam berjamaah aja semakin banyak jamaah di sebuah masjid semakin berkah. Jadi kita kalau berjamaah nih dibanding yang cuma berdua imam sama makmum dengan yang 100 orang kita bagusan yang 100 orang, makanya harus rajin ke masjid. Sebab itu berkah. Kalau kita kan berjamaah. Iya, jadi gitu berkah. Cari sholat yang banyak, makmumnya yang banyak. Jadi Ustazah, pemimpinan ideal itu harus yang adil ya Ustazah. Nah kan kalau banyak kriterianya. Adil itu kan banyak ya kriterianya nanti. Jadi kita bisa memilih-milih, misalnya kayak tadi kata Ustazah, kalau misalnya yang baik semua kita pilih yang paling baik kebaikannya. Kalau misalnya buruk semua kita cari yang paling dikit keburukannya. Jangan nggak milih apa-apa. Jangan nggak milih, harus milih. Karena ada Gelora. Iya. Insya Allah. Bismillah. Wallahu a'lam.